Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminar, kelas D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Di video kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara makhluk hidup, simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Iya, yang pertama yaitu simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu siam yang artinya dengan dan biosis yang artinya kehidupan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Sedangkan simbion adalah sebutan makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Nah, ada beberapa macam simbiosis. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Nah, yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Di sini saya akan memberikan contohnya. Contohnya adalah setangkai bunga dan seekor kupu-kupu. Mengapa setangkai bunga dan seekor kupu-kupu bisa dinamakan sebagai simbiosis mutualisme? Di sini kenapa bunga diuntungkan? Karena pada saat kupu-kupu hinggap di bunga itu akan membantu penyerbukan pada bunga, dan seekor kupu-kupu diuntungkan adalah dengan menghisap madu yang ada pada bunga tersebut. Itulah yang dinamakan dengan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak yang lainnya. Contohnya, hubungan ikan hiu dengan ikan remona. Kenapa di sini ikan remona diuntungkan? Dia bersembunyi di balik ikan hiu supaya dia terhindar dari serangan musuhnya. Sedangkan ikan hiu itu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Itulah yang dinamakan dengan simbiosis komensalisme. Yang ketiga, apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mengalami kerugian. Contohnya, seekor nyamuk yang hinggap di tubuh manusia. Kenapa manusia dirugikan? Di sini manusia dihisap darahnya oleh nyamuk, sedangkan bagi nyamuk adalah menguntungkan. Kenapa disebut menguntungkan? Karena nyamuk menghisap darah manusia sebagai sumber makanannya. Materi berikutnya yaitu rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Berdasarkan organisme yang mengawali, rantai makanan dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu rantai perumput, rantai detritus, rantai parasit, dan rantai saprofit. Berikut perbedaan masing-masing tipe. 1. Rantai makanan perumput. Rantai makanan yang satu ini paling sering ditemui dan dikenali. Rantai makanan ini dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat trofik pertamanya. Contoh pada siklus rantai makanan yang satu ini yaitu rumput, belalang, burung, ular. Produsen diduduki oleh rumput, konsumen 1 ditepati oleh belalang, konsumen 2 dan konsumen 3 ditepati oleh burung dan ular. 2. Rantai makanan detritus. Rantai makanan yang satu ini tidak dimulai dari suatu tumbuhan, tetapi dimulai dari detrivitor. Detrivitor yaitu suatu organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa dari makhluk hidup. Contoh dari siklus rantai makanan detritus yaitu serpihan daun atau sampah, cacing tanah, ayam musang. Produsen diduduki oleh serpihan sampah.
Konsumen 1 ditempati oleh cacing tanah. Konsumen 2 dan konsumen 3 ditempati oleh ayam dan musang. 3. Rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit dikenal sebagai organisme hidup yang merugikan organisme lain. Contoh rantai makanan parasit adalah kerbau, kutu, burung jalak, elang. Posisi produsen dalam rantai makanan diduduki kerbau sebagai penghasil darah untuk kutu. Kutu ini menduduki posisi sebagai parasit yang merugikan kerbau karena menghisap darahnya yang menyisakan rasa gatal. Kemudian konsumen selanjutnya diikuti oleh burung jalak dan elang. Materi selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan saja, akan tetapi banyak rantai makanan. Tumbuhan hijau tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer. Misalnya, bunga sepatu, daunnya dimakan ulat. Ulat juga makan daun sawi. Daun sawi juga dimakan belalang. Belalang dimakan katak dan burung pipit. Burung pipit juga makan ulat. Burung pipit dimakan burung elang. Oke, sekian dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.